Pertama-tama, kami akan menjelaskan latar belakang pembahasan kami mengenai pengaruh ideologi komunis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Dalam beberapa tahun terakhir, komunisme memang sudah menjadi lebih dominan dalam kebijakan Xi Jinping, terutama dalam upayanya untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas Tiongkok. Xi Jinping telah menggunakan komunisme sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan Tiongkok, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun militer. Nah, dalam upayanya ini, komunisme telah menjadi suatu kesatuan dalam kebijakan Xi Jinping, terutama dalam upaya meningkatkan kekuatan Tiongkok di tingkat global. Xi Jinping juga memperkenalkan kebijakan yang lebih keras dan kontrol yang lebih ketat terhadap media dan pendidikan dengan tujuan untuk mempertahankan ideologi komunismenya. Membahas tentang pengaruh ideologi komunis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah di bawah kepemimpinan Xi Jinping, kami menyinggung salah satu hal, yakni pengaruh ideologi komunis terhadap media di era Xi Jinping. Bagaimana Xi Jinping di sini menggunakan media dan pendidikan untuk mempromosikan komunisme di Cina saat ini. Karena Xi Jinping mengontrol langsung media nasional seperti Xinhua.net untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan sesuai dengan kebijakan komunis. Setelah ini, beberapa pengaruh komunis terhadap beberapa hal lainnya akan kami bahas lebih dalam lagi. Ini saya akan menjelaskan terkait pengaruh ideologi komunis terhadap media yang ada di Tiongkok di eranya Xi Jinping. Jadi Xi Jinping itu mengusung ideologi komunis, di mana pengaruh ideologi terhadap media juga merupakan campur tangan dari pemerintah Tiongkok yang memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan otoritas dari era Xi Jinping. Ada beberapa kebijakan yang terkait media, yaitu ada pembatasan pers, adapun kontrol narasi, dan lainnya. Media menjadi bentuk propaganda, dan media menjadi salah satu alat dalam menyebarkan ideologi dan kebijakan pemerintahan. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan dengan tujuan mempromosikan narasi yang positif terkait pemerintahan di era Xi Jinping untuk mendukung visi dan kebijakan pemerintah, terutama membangun citra positif pemerintah Tiongkok. Media juga digunakan untuk pembentukan opini yang menggiring publik untuk mengetahui sisi positif dari pemerintah Tiongkok tanpa tercemarnya visi dan misi maupun nama dan citra pemerintah Tiongkok itu sendiri. Didasari dari ideologi komunis di era Xi Jinping, adanya kebijakan terkait pengawasan terhadap media dan jurnalis dengan adanya pembatasan berekspresi dan penyampaian berita, terutama dalam narasi yang diharuskan selaras terhadap pemerintah Tiongkok. Adapun sanksi-sanksi tertentu bagi oknum-oknum media atau jurnalis yang menuliskan hal-hal negatif dari pemerintah Tiongkok ataupun yang tidak selaras dengan pemerintah Tiongkok. Adapun kebijakan terkait kegiatan media sosial bagi masyarakat Tiongkok itu sendiri. Masyarakat Tiongkok tidak dapat mengakses ataupun mengunduh aplikasi media sosial internasional seperti Instagram maupun WhatsApp dikarenakan adanya pembatasan oleh pemerintah Tiongkok bagi masyarakat Tiongkok. Dengan ini tujuan pemerintah Tiongkok yaitu untuk membatasi warga-warganya terkait isu-isu Tiongkok yang ada di internasional. Dikarenakan tujuan dari pemerintah sendiri adalah untuk membangun citra positif di masyarakat Tiongkok itu sendiri. Jika diketahui masyarakat itu mengetahui isu-isu internasional terkait Tiongkok, kemungkinan akan adanya isu-isu yang tidak positif atau menurunkan citra dari pemerintah Tiongkok itu sendiri. Poin pembahasan pertama pada kelompok kami yakni mengenai kontrol ideologi komunis Tiongkok pada era Xi Jinping. Partai Komunis Cina atau PKC merupakan satu-satunya partai politik yang diakui dan memegang kekuasaan di Tiongkok. Sistem politik Tiongkok tidak mengizinkan keberadaan partai oposisi, di mana semua organisasi politik lainnya harus tunduk pada kepemimpinan PKC. Nah, kontrol ideologi komunis di Tiongkok ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui institusi seperti pendidikan, agama, dan juga media. Pemerintah Tiongkok telah menggunakan pendekatan ini sejak era Mao Zedong hingga Xi Jinping. Pada era Xi Jinping pun, kontrol ideologi komunis di Tiongkok tetap menjadi fokus utama pemerintah. Xi Jinping memanfaatkan berbagai strategi untuk memperkuat dan juga menyebarkan ideologi komunis, serta memastikan bahwa masyarakat Tiongkok memahami dan mematuhi ideologi yang dianut oleh PKC.
di mana kontrol komunis ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh rezim komunis seperti Partai Komunis Cina untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kontrol komunis dapat mencakup berbagai aspek termasuk kontrol politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga informasi. Kontrol PKC terhadap pemerintah juga begitu signifikan dan terlihat pada era Xi Jinping. Kontrol Partai Komunis Cina atau PKC pada pemerintahan Tiongkok dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan ideologi komunis sebagai alat indoktrinasi. Xi Jinping sebagai pemimpin PKC telah memperkuat pengaruh partai dalam mengendalikan masyarakat Tiongkok. Salah satunya dengan membentuk cabang partai yang memandu pekerjaan guru dan juga peneliti, serta menugaskan mereka untuk melakukan propaganda komunis yang telah dimandatkan oleh pemerintah. Selain itu, Xi Jinping juga telah memperketat kontrol terhadap anggota partai yang dianggap melanggar aturan atau tidak setia terhadap ideologi komunis. Xi Jinping telah mengkonsolidasikan kekuasaan di dalam partai dan juga pemerintahan, serta memusatkan proses pengambilan keputusan dan mengurangi perbedaan pendapat. Di mana sentralisasi ini juga memperkuat otoritas PKC dan memastikan bahwa kebijakan sejalan dengan kerangka ideologi partai. Kemudian, strategi Xi Jinping lainnya ada pula pada bidang media dan juga pendidikan. Salah satu strategi yang digunakan oleh Xi Jinping adalah melalui media. Xi Jinping mengontrol langsung media untuk memastikan bahwa pesan-pesan pro-PKC disebarkan secara luas. Media seperti Xinhua.net dan CGTN atau China Global Television Network dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi komunis dan juga mendukung kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh komunis dalam penguatan kepemimpinan era Xi Jinping sendiri. Nah, pada era Xi Jinping ini mempengaruhi melalui digitalisasi atau media yang telah menyebarkan ide komunisnya itu sendiri. Ide komunis ini pada era Xi Jinping ingin mengubah liberalisasi ekonomi untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan era Xi Jinping pada komunis ini sangat berpengaruh besar karena segala aturan maupun kebijakan itu sendiri dihadapi oleh satu partai atau partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Kemudian pada era Xi Jinping menerapkan kebijakan dan mengontrol media agar mendukung Partai Komunis Cina itu, Partai Komunis Tiongkok, dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu sudah mengenalkan komunis terhadap sekolah dasar untuk mengetahui bahwa ajaran komunis itu sangat ditegakkan. Nah, pengaruh komunis lainnya yaitu pada era Xi Jinping ini memiliki sikap tegas dalam permasalahan untuk menjadi nasionalis di panggung dunia dengan menyatakan kebijakan dan untuk mencapai prestasi bergerak maju dengan perubahan waktu dan bertindak lebih proaktif terhadap komunitas global untuk menjaga keamanan internasional itu sendiri. Salah satu ciri khasnya pada era Xi Jinping ini ketat terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah dalam era Xi Jinping ini memiliki pemutusan kebijakan dan aturan untuk mengelola negara dengan mengambil kendali terkait opini politik. Nah, semakin represif dan mengontrol media, elit-elit muda ini ditargetkan untuk dapat mencapai terhadap komunis sebagai salah satu upaya Xi Jinping dalam penguatannya di dalam pemerintahannya itu sendiri. Nah, pendidikan ini didasari oleh ideologi komunis yang telah saya sebutkan tadi, yaitu mulai sekolah dasar sudah diajarkan oleh ideologi komunis. Nah, pada era Xi Jinping ini ingin mengubah dari yang kepemimpinan kolektif menjadi kepemimpinan yang personalistik. Dengan adanya kepemimpinan yang personalistik, segala tatanan global ini dapat diatur oleh satu partai itu sendiri. Kesimpulannya adalah
Kontrol komunis memang merujuk pada upaya yang dilakukan oleh rezim komunis seperti Partai PKC atau Partai Komunis Cina untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Xi Jinping sendiri telah memperkenalkan filosofi politiknya yang dikenal sebagai Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era ke dalam konstitusi partai. Ideologi ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai komunis, memperkuat kepemimpinan partai, dan mewujudkan impian Tiongkok untuk kepentingan nasional. Dan keberhasilan Xi Jinping dalam mengembangkan komunisnya mampu mengangkat masyarakat Cina keluar dari kemiskinan, memerangi korupsi dengan menghukum lebih dari 1 juta partai, serta mendukung dengan mengembangkan inovasi berbasis teknologi.